Tahu gak? Dalam satu kemasan minuman ini ada 4 jenis plastik. Apa saja itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum Lur. Kali ini saya akan bahas 4 jenis plastik yang ada di kemasan minuman ini. Disclaimer dulu ya, video ini dibuat murni untuk tujuan edukasi mengenai ragam polimer plastik dalam kemasan. Sama sekali tidak ada niat menjatuhkan, menyudutkan, atau merugikan satu brand atau merek tertentu. Di sini justru kita belajar menghargai bagaimana kemasan ini dirancang demi keamanan konsumen. Oke, langsung saja kita bedah yuk. Pertama, segelnya. Bertujuan untuk menjaga keaslian dan mencegah debu masuk lewat celah tutup botol. Awas, ini dengan ini berbeda. Sekilas sifatnya mirip PET, bening dan nyaring jika diremas. Tapi sebenarnya ini adalah PVC atau polyvinyl chloride. Inilah ciri fisiknya. Walaupun sudah terputus, dia cenderung kaku mengikuti cetakan saat dia dibentuk. Kemudian, jika dilipat lalu ditekan dengan kuku, dia akan meninggalkan bekas berwarna putih. Sebenarnya ada satu tes lagi untuk meyakinkannya, yaitu tes bakar. Jika saat dibakar dia mengeluarkan bau kabel terbakar, itu sudah pasti PVC. Tapi saya tidak akan melakukan dan tidak merekomendasikan tes bakar, karena itu berkaitan dengan isu lingkungan dan kesehatan. Lanjut ke tutup botol. Harusnya di balik tutup botol ini ada gambar segitiga dengan angka 2 di dalamnya. Tapi sayang, kamera saya tidak bisa menangkap gambar kecil itu. Nah, asal kamu tahu, gambar segitiga itu adalah kode RIC atau KTP plastik. Yang penasaran dengan penjelasan RIC, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Jenis plastik yang digunakan untuk tutup botolnya yaitu HDPE. Untuk ciri-cirinya yaitu, jika ditekuk dia agak lentur. Jika dipukul suaranya cenderung ngebas. Jika diraba, ia agak sedikit kasar, tidak mulus. Lanjut ke badannya. Nah, udah jelas kan dia pakai PET? Kelihatan nggak di sini ada logo RIC dengan angka 1? Untuk ciri fisiknya, saya sudah bahas di video sebelumnya. Yang penasaran, linknya ada di deskripsi. Oke, terakhir labelnya. Dilihat dari ciri fisiknya, dia memakai polipropilen. Lihat saat ditarik, dia gak robek sama sekali. Coba bandingkan dengan plastik PE ini. Dia langsung jebol. Sekarang lihat plastik PP ini. Dia gak jebol dong. Tapi lihat saat saya memberi sedikit sobekan. Dia sangat mudah robek bahkan tanpa tenaga besar. Oh iya, untuk labelnya memang menggunakan polipropilen. Tapi dia sudah melalui proses oriented atau ditarik, hingga hasilnya jadi bening dan punya daya tahan tarik yang kuat. Untuk nama resmi plastik ini adalah Biaxially Oriented Polypropylene atau BOPP. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih produsen menggunakan multimaterial di kemasan mereka? Jawabannya karena sifat plastik itu berbeda-beda tiap jenisnya, dan tidak ada satupun jenis plastik yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan produk sekaligus. Contohnya, badan botol butuh yang jernih, tipis, dan kuat untuk menahan tekanan air. Nah, PET adalah pilihan terbaiknya. Tapi PET tidak cocok dijadikan tutup botol. Alasannya ya karena PET itu rapuh dan kurang fleksibel. Jika dibuat oleh sekrup yang tebal, tutup botol butuh bahan yang ulet, licin saat diputar, dan punya daya cengkram karet agar air tidak rembes. Nah, karakter ini cuma dimiliki oleh HDPE. Terus gimana jadinya kalau produsen nekat buat tutup botol dari PET? Ya, tutupnya akan sangat keras untuk dibuka, gampang retak saat diputar, dan rawan bocor saat ditumpuk. Contoh lainnya, lembaran PET tipis tidak dapat menyusut dengan ketat untuk dijadikan segel. Makanya, produsen memakai PVC yang punya sifat menyusut jika kena uap panas untuk mengunci tutup botol demi jaminan higienitas. Nah, sekarang untuk masalah label dan estetika. Gini, label adalah nyawa bagi produsen. Mereka butuh tempat untuk mencetak logo, informasi nutrisi, hingga kode BPOM dengan warna yang tajam dan tidak luntur terkena air. Kalau pakai PET atau HDPE, mereka akan kesulitan mencetaknya. Karena PET dan HDPE itu permukaannya sangat sulit untuk diikat oleh tinta biasa.
Makanya, mereka menggunakan PP yang sangat tipis untuk label. Ya, karena pori-pori plastik PP itu sangat bersahabat dengan tinta mesin cetak industri. Nah, intinya, prioritas utama produsen itu adalah keamanan, ketahanan, dan yang paling penting, biaya produksi. Teknik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh satu produsen saja. Mungkin semua produsen juga melakukan teknik yang sama. Karena sampai video ini dibuat, menggabungkan beberapa material adalah cara paling murah dan paling efektif untuk memastikan produk tetap steril sampai ke tangan konsumen. Nah, itulah rahasia di balik kemasan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Produsen sengaja mengkombinasikan banyak material demi menjaga kualitas air yang kita minum agar tetap aman sampai ke tangan kita. Sekarang, yuk kita jadi konsumen yang lebih teliti dan mau sedikit repot untuk memilah. Menurutmu, dari 4 bagian plastik tadi, mana yang sering kalian temukan berserakan? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam literasi plastik dari Jalur Mulung. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.